Haleluya. Renungan hari ini berjudul Jangan lakukan perzinahan. Yeremia 3 ayat 1b berkata, Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jika diperhatikan, salah satu jenis dosa yang kian merajalela di zaman sekarang ini adalah berzinahan. Di surat kabar, layar TV, atau medsos, berita-berita tentang perzinahan menjadi menu utama sehari-hari. Secara garis besar, perzinahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perzinahan rohani dan perzinahan jasmani atau tubuh. Latar belakang pembacaan firman Tuhan hari ini adalah pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan karena mereka telah melakukan perzinahan rohani. Hati bangsa ini telah mendua dan bahkan telah berpaling dari Tuhan. Mereka mengikatkan diri pada penyembahan berhala atau berpaut pada allah-allah asing. Sesungguhnya mereka telah diperingatkan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34 ayat 14. Tapi peringatan Tuhan ini dianggap angin lalu dan dilanggarnya. Hal itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Mazmur 78 ayat 58. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Fenomena ini juga terjadi di kalangan orang percaya. Sering dijumpai seseorang yang sudah percaya Kristus, disebut Kristen, tapi juga masih percaya kepada ramalan bintang, sio, feng shui, dan tarot. Ketika mengalami masalah yang berat, mereka tidak sabar menanti pertolongan dari Tuhan, kemudian mencari pertolongan kepada orang pintar, dukun, atau kuasa-kuasa gelap. Itu sebuah pengkhianatan terhadap Tuhan. Apa yang mereka perbuat adalah sebuah bentuk perzinahan rohani. Pula tipu daya nafsu seks menjadi senjata iblis untuk menyeret manusia di masa sekarang ini. Perzinahan jasmani atau tubuh sedang marak terjadi. Selingkuh, penyimpangan seks, LGBT, pemerkosaan, pelecehan seks, pesta seks, telepon seks, atau video call seks. Rasul Paulus memperingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. 1 Korintus 6 ayat 13b. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita harus kembali kepada Allah. Yeremia 3 ayat 22. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan
Allah kami. Yakobus 4 ayat 8 dan 9, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kembali dan berbalik dari kemurtatan, itulah yang dikehendaki Allah. Merupakan panggilan Allah terhadap Israel dan Yehuda yang murtad. Kemurtatan mereka semakin menjadi-jadi saja dan semakin menumpukan aib dan dosa yang membuahkan murka dan penghukuman Allah. Israel disebut sebagai perempuan murtad yang naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Yeremia 3 ayat 6. Yehuda disebut sebagai saudaranya perempuan yang bersundal secara sembrono, mencemarkan negeri dan bersinah serta menyembah batu dan kayu. Akibat ketidaksetiaannya, Israel yang disebut kerajaan utara dibawa tertawan ke Asyur pada tahun 722 sampai 721 sebelum Masehi. Sedangkan Yehuda yang disebut kerajaan selatan tidak mau belajar dari pengalaman Israel. Pada akhirnya diserbu tentara Babel yang memusnahkan negerinya pada tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Akibat dosa dan kemurtatan mereka, segala malapetaka yang dilukiskan oleh Yeremia terjadi. Pada akhirnya mereka melihat dan merasakan sendiri betapa malang dan pahitnya meninggalkan Tuhan itu. Yosua 24 ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Pada mulanya bangsa Israel mengandalkan Allah dengan kasih yang sungguh-sungguh. Demikian eratnya hubungan mereka sehingga bangsa itu dipandang sebagai istri Tuhan. Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Tetapi sekarang seluruh Israel telah meninggalkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain. Murka Allah diberikan untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada Allah dan kasih-Nya yang mula-mula. Melalui Yeremia, Allah mengungkapkan kesedihan dan kesusahan yang amat mendalam karena ketidaksetiaan umatnya. Mereka telah melupakan Dia yang telah menebus mereka dari Mesir dan memelihara mereka di padang gurun. Hal ini senada dengan pesan Allah melalui Yakobus kepada umat Tuhan agar dalam segala keadaan jangan melupakan Tuhan. Bila saat ini saudara sudah semakin jauh dari Tuhan, kembalilah. Allah masih mengharapkan saudara dan rindu
memulihkan hidup saudara. Lukas 15 ayat 20 dan 21 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita akan berdoa, tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu dan selalu kembali kepadamu dalam persekutuan yang erat dan dekat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.